Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala ajma'in. Rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dosa-dosa kita di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah amin. Baik. Ayo al-ikhwah, al-yawm nahnu fil liqa'ir rabi' asyar. Kita di pertemuan yang ke-14 ya. Dan untuk materinya ini materi yang ke-7, yaitu tentang majas. Betul ya, ini pertemuan 14 betul ya? Insya Allah betul. Kemarin sempat kita lakukan pertemuan yang ke-13 itu ya, meskipun dengan segala keterbatasan, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Dan pada pertemuan 13 tersebut merupakan pembahasan terakhir terkait dengan tasbih ya. Tasbih atau penyerupaan itu mempunyai beberapa rukun, diantaranya musyabbah, musyabbah bih, adatut tasbih, dan wajah syabah. Kemudian ditinjau dari beberapa hal, tasbih itu dibagi menjadi ada mujmal, mufassal, kemudian ada mursal, muakkad, tamsil, dimni, baligh, dan seterusnya. Yang itu sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan as-sabiqah. Hari ini kita masuk materi baru, masih berkaitan dengan ilmul bayan, tetapi pembahasan kita tentang majaz. Pada pertemuan awal, saat kita baru memasuki pembahasan tentang ilmul bayan, saya telah menjelaskan apa itu majaz secara lugat ya. Jadi majaz itu dari kata jaza yajuzu atau jawaza yujawizu, yang artinya melampaui secara lugat. Jadi lugatan majaz dari kata jaza yajuzu jawazan wa majazan, yang artinya melampaui. Jadi melampaui makna aslinya. Ada hakikoh, ada majaz. Hakikoh itu makna sebenarnya, makna kamus. Majaz ini makna yang bukan sebenarnya. Dan pembahasan kita hari ini tentang majaz. Ini membahas sebuah kalimat atau lafadz ya. Karena majaz ini tidak hanya terjadi pada sebuah kalimat, tapi kadang juga terjadi pada tarkib atau murakkab. Maka dari itu lebih tepat menggunakan lafadz. Jadi lafadz yang digunakan pada selain makna aslinya, pada selain makna kamusnya. Kenapa digunakan pada selain makna asli atau selain makna kamusnya? Karena ada alaqah. Li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli atau makna sabiq. Jadi karena ada dua hal. Yang pertama itu namanya alaqah, ada hubungan. Kemudian yang kedua ada qarinah atau alasan, sesuatu yang menyertai, yang mencegah untuk mendatangkan atau menghendaki makna asli atau makna kamus. Kayak gitu. Itulah majaz. Definisi majaz secara istilahi. Baik. Untuk pembagiannya, oh ya, mungkin saya perlu utarakan dalam bahasa Arabnya ya. Gini. Jadi majaz itu
ada pembagiannya. Ini dibagi secara praktis ya. Ada majas lughawi dan majas akli. Ketika seorang ulama bayan mengatakan majas, ya, majas gitu aja, nggak ada qaid apapun, majas itu yang dimaksud sebenarnya adalah majas lughawi. Jadi sebenarnya pembahasan kita tentang majas itu yang utama adalah majas lughawi. Adapun majas akli ya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini itu kalau di kitab-kitab ulama balaghah itu dimasukkan dalam bab ilmul ma'ani ya. Salah satu bab di dalam ilmul ma'ani. Ini kan ilmul bayan. Ya, ada al-majazul aqli, ada al-haqiqatul aqliyah dan lain sebagainya. Taib. Jadi poin yang ingin saya sampaikan bahwa kalau ulama mengatakan majas gitu aja tanpa ada qaid atau batasan, majas apa maksudnya? Itu maksudnya adalah majaz lughawi. Majazun lughawi. Baik. Di sini dijelaskan tentang pembagian majas. Jadi majas itu ada dua. Yang pertama majazun lughawiyun, yang kedua majazun aqliyun. Majaz lughawi ya dari segi arti kita tahu ya, lughawi itu dari kata lughat, majaz yang bersifat linguistik atau bahasa. Karena untuk mengetahui kalau sebuah lafadz atau kata itu maknanya yang digunakan adalah makna majas, itu pertimbangannya atau iktibarnya adalah lughat. Makanya disebut dengan majazun lughawiyun. Yang kedua majazun akliyun. Majaz akli yang bersifat rasional atau akliyah. Jadi kita tahu sebuah lafadz atau kata itu maknanya bukan makna asli, bukan makna kamus dengan menggunakan akal. Nah, seperti itu. Makanya disebut dengan majazun akliyun. Untuk majazun lughawiyun atau majaz lughawi itu nanti terbagi menjadi dua. Ada majaz isti'arah atau biasa disebut dengan isti'arah gitu aja. Yang kedua ada majaz mursal. Majaz mursal. Yang mana untuk majaz lughawi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan fokus membahas majazun aqliyun. Al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna sabiq. Itu makna majaz secara umum seperti itu. Jadi ada lafadz yang digunakan bukan pada tempatnya. Karena ada alaqah, ada hubungan antara makna asli dan makna majaz. Entah nanti makna hubungannya itu hubungan tasbih, musyabahah atau bukan, ya. Baik, langsung aja teman-teman, kita harus fokus ke majaz akli hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Majaz akli. Sebelum saya lanjut, apakah di Al-Quran ada majaz? Ya, sebenarnya banyak pendapatnya. Tapi kalau kita mengikuti mayoritas, ya jelas di Al-Quran ada majaz. Ada juga ulama yang berpendapat, enggak, Al-Quran itu semuanya hakikat. Enggak ada majaz-majaznya. Semuanya bermakna asli, bermakna kamus, enggak ada yang bermakna majaz. Tapi kita mengikuti ulama yang mengatakan Al-Quran ada majaznya. Yang pertama majaz akli. Majaz akli adalah menyandarkan perbuatan kepada suatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah ghairul musyabahah dan qarinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafadz tersebut. Dinamakan akli karena majaz jenis ini
bisa diketahui dengan penunjukan maknanya menggunakan akal. Jadi dalalah atau dilalahnya penunjukan maknanya itu bi'tibaril akli, bukan bi'tibaril lughah. Kalau bi'tibaril lughah nanti masuk dalam kategori majazun lughawi. Oke, gini teman-teman ya. Ini supaya mempermudah kita sebelum saya lanjutkan ya. Majas akli itu mudahnya gini. Menyandarkan fiil ya kepada bukan fa'il, atau saya lebih spesifikkan ya, ada fiil maklum tapi tidak disandarkan kepada fa'il, atau ada fiil majhul tapi tidak disandarkan kepada naibul fa'il. Kalau ada fiil maklum disandarkan kepada fa'ilnya ya, ini nanti disebut dengan hakikoh. Disebut dengan hakikoh. Ada fiil maklum disandarkan kepada fa'ilnya maka disebut dengan hakikoh. Atau fiil majhul disandarkan ke naibul fa'il. Ini nanti juga disebut dengan hakikoh. Tapi misalkan ya, ada fiil maklum disandarkan kepada naibul fa'il. Nah, itulah yang kemudian nanti disebut dengan majas akli. Menyandarkan fiil kepada sesuatu yang bukan fa'ilnya gitu. Menyandarkan fiil majhul kepada sesuatu yang bukan naibul fa'il. Ya. Kalau antum belajar ilmu ma'ani dulu, nanti akan mengenal yang namanya musnad dan musnad. Nah, kasus dari majaz akli adalah menyandarkan musnad bukan kepada musnad ilaih. Ada fi'il maklum tidak disandarkan kepada fa'ilnya. Nah, kayak gitulah mudahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, majas akli, alakoh dan korinah dalam majas akli yang pertama adalah sababiyah. Yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku. Contohnya di sini, waqala Fir'aun. Fir'aun berkata. Nah, kalau ini masih hakikoh, yang berkata emang Fir'aun sendiri. Ya Hamanu b'nili sorhan. Wahai Haman, ibnili, bangunkan, buatkan aku sorhan, bangunan yang tinggi. La'ali ablugul asbab, supaya aku dapat mencapai pintu-pintu langit untuk melihat Tuhannya Nabi Musa itu kan. Nah, di sini mahalus syahidnya teman-teman, itu ada di lafaz ibnili. Ibnili. Bentar. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan atau aktivitas membangun gedung yang menjulang disandarkan kepada seorang bernama Haman. Padahal ia bukan pelaku sebenarnya. Hei Haman, bangunlah bangunan yang tinggi untukku. Apakah yang membangun Haman? Enggak, ya kan? Masa yang membangun Haman sendirian gitu? Apakah bisa? Ya tentu tidak masuk akal. Makanya ini disebut dengan majazun akliun, karena tidak masuk akal kalau yang mengerjakan Haman saja. Yang membangun siapa? Yang membangun adalah orang-orang yang disuruh oleh Haman, yaitu para pekerja. Haman ini bertindak sebagai sebab. Makanya tadi dikatakan di sini alakohnya adalah sababiyah. Itu. Kalau korinahnya jelas korinah akliyah.
Nah, ini korinah ini perlu dijelaskan juga teman-teman. Nanti ada korinah lafdiyah, korinah akliyah. Kalau ini korinahnya akliyah semua. Ya. Ada korinah akliyah, korinah lafdiyah, ma'nawiyah, haliyah. Kalau di sini ini ya akliyah karena ngarahnya kepada majas akli. Contoh yang lebih simpel. Pas nggak kalau misalkan kita bilang Pak Jokowi, atau jangan Pak Jokowi lah, antum nanti tersinggung ya karena nggak suka Pak Jokowi misalkan. Presiden Indonesia membangun jalan tol. Nah, Presiden Indonesia membangun jalan tol ini termasuk dalam majas akli dengan alakoh sababiyah. Karena presiden ini sebagai sabab terbangunnya tol. Yang membangun tol bukanlah presiden tetapi umal, para pekerja. Presiden hanya sebagai penyuruh, pengawas, dan seterusnya, mengontrol. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan apa tidak terkait dengan alaqah sababiyah. Ya. Afwan Ustaz, Nah, As'alullah. ya, siap. Jadi yaitu akal itu dia bermain di pikiran kita gitu. Maksudnya nggak masuk akal begitu ya Ustaz ya. Afwan Ah, Jaidan. ya, ya seperti itu. Kalau kita rasionalisasikan itu nggak mungkin gitu. Masa presiden bisa membangun sendiri? Kalau hakikatnya, misalkan kita bilang presiden membangun jalan tol. Ini kalau kita pahami secara hakikat, secara makna sebenarnya, mungkin nggak presiden membangun jalan tol yang sepanjang itu. Nggak mungkin kan? Nah, makanya di sini ada korinah namanya korinah akliyah. Dia betul yang antum bilang. Jadi nggak masuk akal itu tadi. Harusnya fiil membangun atau kata membangun ini bukan disandarkan kepada Haman, kepada kamu yang kamu ini kan kembali ke Haman, atau tidak disandarkan kepada presiden dari contoh yang saya buatkan tadi, tetapi disandarkan kepada para pekerja kayak gitu. Pasnya kayak gitu, para pekerja membangun jalan tol. Nah, itu lebih pas. Itu bukan lebih pas ya, itu hakikatnya gitu jadinya. Kalau makna majasnya, ya kalau kita pengen buat majas ya tadi presiden membangun jalan tol. Oh ini maksudnya bukan presiden, presiden hanya sebagai sabab. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita menyandarkan membangun kepada presiden ini tidak masuk akal karena ada korinah yang mencegah kayak gitu. Kemudian ada alaqah sababiyah. Baik, yang Ustaz lain. pertama ya. Nah, kita lanjutkan ke apa ini? Alaqah yang kedua ya. Yang kedua alaqatu zaman. Menyandarkan suatu perbuatan kepada masa atau waktu terjadinya. Jadi ada fiil, fa'ilnya ini waktu. Ada fiil nih, tapi fa'ilnya waktu. Nah, sebelum saya lanjut, perlu difahami juga bahwa yang dimaksud fiil di sini bukan hanya fiil madhi mudhari amar bukan, tapi juga bisa serupa fiil. Syibhu fi'lin. Apa yang termasuk serupa fiil? Ya seperti isim fa'il, isim maf'ul, misalkan apalagi isim tafdil gitu ya. Isim fa'il itu seperti fi'il maklum, isim maf'ul itu seperti fi'il majhul. Nah, itu teman-teman harus tahu bahwa apa namanya majas akli ini tidak hanya terjadi pada kata yang benar-benar fi'il, tapi bisa juga serupa fi'il.
seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il seperti fi'il maklum, isim maf'ul seperti fi'il majhul. Oke, contohnya apa? Naharul mu'mini shaimun walailuhu qaimun. Siangnya orang yang beriman itu puasa. Malamnya orang yang beriman itu bangun untuk beribadah. Halus syahid di sini adalah lafaz shaimun dan qaimun. Ada dua. Shaimun ini isim fa'il, qaimun juga isim fa'il. Isim fa'il berarti beramal seperti apa? Fi'il maklum. Kalau fi'il maklum berarti dia disandarkan kepada fa'il. Naharul mu'mini shaimun. Nah, dalam lafaz shaimun ini teman-teman ada domir huwa yang dia itu harus kembali kepada mubtada. Kembalinya ke lafaz apa? Naharu. Naharu ini mubtada, al-mu'mini mudhof ilaih, shaimun khobar. Siangnya orang yang beriman itu berpuasa. Masa yang berpuasa itu waktu siang. Masa yang bangun malam itu adalah malamnya. Kan nggak pas ya. Secara akal itu nggak pas. Kalau kita maknai secara hakikat nggak pas. Makanya kita maknai secara majaz. Jadi kalau secara majaz maknanya gimana? Ya, orang mukmin itu kalau siang hari berpuasa, yang berpuasa itu mukminnya bukan siangnya. Kalau malam hari mereka berdiri beribadah. Itu teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Jadi mahalus syahidnya shaimun dan qaimun. Shaimun dan qaimun ini merupakan isim fa'il. Isim fa'il itu beramal seperti fi'il maklum. Fi'il maklum itu disandarkan kepada fa'il. Lah, shaimun dan qaimun ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir yang tersimpan. Takdiruhu huwa. Huwa ini kembali kepada lafaz apa? Kembali kepada lafaz naharu dan juga lailu. Kenapa kembalinya enggak kepada al-mu'mini atau domirhu? Karena yang namanya khobar mubtada itu jika dia isim mustaq, domirnya kembali kepada mubtada. Kayak gitu. Nah, makanya ini bukan makna hakikat. Kalau dimana secara hakikat, masa siang hari berpuasa? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Waktu masa bisa berpuasa? Orangnya yang berpuasa di waktu tersebut. Orangnya yang berdiri di malam tersebut. Oke, sampai sini bisa difahami? Ada yang ditanyakan? Mudah kan? Sangat mudah insya Allah. Zamaniyah ya, jadi waktu. Nahar, lail itu kan menunjukkan waktu. Baik, masih saya tunggu kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Baik, kita lanjutkan ke alakoh makani. Alakoh makaniyah itu apa? Ya, ini menyandarkan suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Jadi fa'il dari fi'il itu merupakan tempat terjadinya fi'il tersebut sebenarnya. Contohnya di sini di surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ini dilafat tajri min tahtihal anharu. Oke teman-teman. Tajri maknanya apa tajri? Apa maknanya tajri? Loh, ada nggak tahu? Mengalir ya. Tajri itu maknanya banyak, tapi dalam konteks ini maknanya mengalir. Yang mengalir di sini ya,
adalah al-anharu. Al-anharu ini adalah fa'il dari tajri. Al-anharu maknanya adalah sungai-sungai. Apakah sungai itu bisa mengalir? Yang mengalir itu sungai apa airnya? Ya tentu saja ya, orang yang berakal pasti menjawab airnya. Nggak mungkin sungainya yang mengalir. Yang mengalir adalah sesuatu yang menempati sungai tersebut, yaitu air. Jadi walhasil tajri min tahdal anhar ini merupakan majaz akli. Kenapa? Karena dia menyandarkan fiil kepada sesuatu yang kurang pas untuk menjadi fa'ilnya. Kalau secara hakikat pasnya menjadi tempat ya. Todorof misalnya. Jadi pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan mengalir disandarkan kepada sungai-sungai. Jadi maksud dari disandarkan di sini teman-teman, ada fiil disandarkan ke fa'il atau kepada naibul fa'il. Maksudnya itu aja. Disandarkan kepada sungai-sungai, padahal sungai-sungai itu bukan pelaku sebenarnya. Bukan yang mengalir sungainya. Sungai kan diam aja. Yang bergerak atau mengalir itu adalah air-air yang bertempat di sungai tersebut. Baik. Jadi ini makaniyah. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke, apa? Ada contoh yang lebih sederhana, Ustaz. Ini belum paham betul yang makannya ini. Yang makan belum paham. Kalau yang Oke. zaman tadi, Allah bisa dipahami. Udah yang makannya ini kok ada yang lebih simpel gitu biar contohnya. Nih, saya contohnya ini aja, tapi saya buat hakikat ya. Jadi aslinya ini adalah tajri. Sebentar. Ya jari. Ya jeril ma'u fil anhari. Misalkan kayak gitu ya. Atau ala anharu. Nah, yajril ma'u fil anhari ini adalah makna hakikat. Karena memang air itu mengalir di sungai-sungai. Mengalir itu kan jalan gitu kan, mengalir. Ini hakikat. Karena memang air itu mengalir. Tapi ketika airnya ini kita buang, kemudian yang mengalir itu al-anhar, yajril anharu, ya, kayak contoh yang dari Al-Qur'an, tajri min tahtihal anhar, tajri mengalir min tahtiha dari bawah-bawahnya jannat, al anharu sungai-sungai. Nah ini nggak mungkin kita maknai hakikat, makna sebenarnya. Masa sungai-sungai itu mengalir? Sungai kan diam, sungai itu kan tempatnya toh. Mengalir itu kan artinya bergerak, nanti bermuara ke laut, ke tempat yang lebih rendah. Masa sungainya bergerak? Wah bahaya kalau bergerak, pada takut itu manusia. Itu. Ya, contoh lainnya apa ya? Nih, misalkan ya. Ini saya buat contoh takut salah. Sebentar. Oh, ya. Skip dulu ya. Contohnya nanti sambil jalan. Baik. Semoga bisa dipahami. Kita ke contoh terakhir. Afwan, bukan contoh terakhir ya. Ini ke alaqah yang terakhir, yaitu alaqah masdariyah. Alaqah masdariyah ini maksudnya apa? Yaitu kata ini yang maknanya majas, sebenarnya dia
jadi maf'ul mutlak harusnya, bukan jadi fa'il. Gitu. Jadi kayak yang ketiga tadi kan al-makaniyah, harusnya kan menunjukkan tempat, dikasih fi misalkan atau jadi dorof makan, termasuk yang nomor 2 tadi dikasih fi atau dorof zaman, yang nomor 1 sabab. Nah, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah masdari. Kalau di durusul balaghah itu ada 6 ya. Mungkin nanti bisa saya contohkan. Yang terakhir masdari, yaitu menyandarkan suatu perbuatan kepada masdarnya. Jadi ada fiil disandarkan kepada masdar fiil tersebut. Jadi fa'il dari fiil tersebut justru adalah maf'ul, ya sesuatu yang harusnya jadi maf'ul mutlak gitu. Contohnya di sini, ya ini contohnya juga jarang sebenarnya ya. Saya juga ngertinya cuma ini teman-teman ya. Biasanya jadda jidduhum. Saya dzkuruni qaumi idza jadda jidduhum. Kaumku akan mengingatku apabila jadda jidduhum. Sungguh-sungguh kesulitan mereka itu. Wa fil lailati dzulma'i, dan pada malam yang gelap, yuftaqadul badru, bulan purnama baru dirindukan atau dicari-cari. Baik, halus syahidnya di mana? Idza jadda jiddu. Yang kalau di sini ya, ini diartikan dengan susah. Ada juga yang mengartikan idza jadda jiddu itu ketika kesungguhan mereka itu sungguh-sungguh ya. Jadi jadda jiddu maknanya adalah jaddanya sungguh-sungguh, jiddu juga sungguh-sungguh. Wallahu alam yang benar yang mana ya. Kalau yang di sini, yakni mereka menghadapi kesulitan. Harusnya idza jadda ini, jadda ya, mahal syahidnya di sini. Fa'ilnya fa'il dari jadda itu adalah orangnya, bukan jidduhumnya. Yang jadda, yang apa namanya, kalau di sini mengalami kesusahan itu ya orang-orang yang susah. Bukan jidduhumnya, bukan. Tapi orangnya. Misalkan idza jaddan nasu jiddahum, kayak gitu. Jadi kan jadda ya jiddu jiddan, kan itu masdarnya teman-teman ya. Ini maf'ul mutlaknya. Harusnya jadi maf'ul mutlak, tapi malah dijadikan fa'il atau naibul fa'il. Jadikan fa'il ya. Kalau naibul fa'il kadang-kadang bisa. Pada syair ini disebutkan bahwa aktivitas menghadapi kesusahan disandarkan pada masdar atau kata dasar yang kata jid. Padahal masdar itu bukan pelaku sebenarnya, tapi yang mengalami kesusahan adalah orang-orang yang susah. Nah, gitu. Untuk lebih jelas dalam memahami majas akli, teman-teman dapat memperhatikan mind mapping berikut. Jadi majas ada 2 tadi ya. Majas akli dan lugawi. Terus majas lugawi terbagi menjadi 2 juga. Apa itu? Isti'arah dan majazun mursal. Untuk majas akli, menyandarkan perbuatan kepada sesuatu atau benda yang bukan aslinya karena ada alaqah ghairu musyabah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Oke. Ini majas akli ya, menyandarkan perbuatan. Itu menyandarkan fi'il atau serupa fi'il kepada sesuatu atau benda yang bukan aslinya. Karena adanya alaqah ghairul musyabah. Karena alaqahnya ini selain keserupaan teman-teman ya. Nanti kalau alaqahnya itu keserupaan, jadinya isti'aroh di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Ada 4 di sini, sababiyah, zamaniyah, makaniyah, dan masdariyah. Qala Fir'aunu ya Hamanu bani li sarhal la'alli ablughul asbabah. Itu contoh sababiyah, tadi sudah saya jelaskan. Zamannya naharul mu'mini sha'imun. Siangnya orang yang beriman itu berpuasa.
Masa yang berpuasa siang? Pas. Nah, ini majas akli. Makanya tasawuf indah. Nah, itu juga sama. Yang terakhir maksud tadi ya. Saya kuruni qawmi dajad jidduhum. Nah, oke. Baik. Alhamdulillah teman-teman materinya sudah selesai. Ini saya tambahin dikit aja ya. Tadi kan 4. Harusnya di nomor 1 itu ya sama 2 alakohnya namanya maf'uliyah ya. Yang kedua alakohnya fa'iliyah. Nah, seperti itu. Alakoh maf'uliyah gimana contohnya? Misalkan di Al-Quran ya. Aisyatin radiyatin. Oke. Aisyatin radiyatin. Di situ teman-teman ada kata radiyah. Makhluk syahidnya di situ. Radiyah ini adalah isim fa'il. Berarti kalau isim fa'il dia beramal seperti fi'il apa? Fi'il ma'lum. Berarti nanti punya fa'il. Nah, filenya di mana? Filenya disimpan dalam radiyatin. Isyatir radiyatin. Disimpan di dalamnya takdiruhu. Iya. Nah, hiyanya kembali ke siapa? Kepada Aisyah. Nah, kalau diartikan Isyatin radiyah ini kehidupan yang meridoi, gitu kan? Kalau makna hakikatnya betul nggak? Kehidupan yang meridoi. Masa yang meridoi itu kehidupannya? Harusnya kan kehidupan yang diridhoi. Jadi rodiyah ini isim fa'il makna hakikinya ya meridhoi, kehidupan yang meridhoi. Masa kehidupan meridhoi nggak pas? Oh ini berarti bukan makna majas. Bukan makna ya, bukan makna hakikat ya, tapi makna majas. Makna majaza adalah isyatin mardiyatin. Ini kalau antum bingung memahaminya ya. Isyatin ini saya buat ke fiil ya. Isyatin tardo. Nah, ini kehidupan yang meridhoi, yang merelakan, yang meridhoi. Masa kehidupan bisa meridhoi? Harusnya kehidupan itu diridhoi. Fi isyatin turdo kayak gitu. Dah, itu yang alakoh maf'uliyah. Alakoh fi'liyah yang kedua ya. Alakoh fi'liyah ini kok fi'liyah sih? Alakoh fa'iliyah ini ada isim maf'ul atau fi'il majhul tapi disandarkan kepada bukan naibul fa'il. Contohnya adalah sailun muf'amun. Sailun muf'amun. Muf'am itu isim maf'ul. Muf'amun dari kata af'ama, yakni muf'amun ini dipenuhi. Sailun itu banjir, aliran kan, salayasilu sayalanan atau sailan. Muf'am ini dipenuhi. Ini kalau makna hakikatnya pas apa enggak? Banjir yang dipenuhi. Nah, pas. Harusnya banjir aliran air yang memenuhi kan itu. Harusnya sailun muf'aimun. Nah, ini yang enggak dijelasin di sini. Ya, untuk muf'am ini adalah mahalus syahidnya, dia merupakan isim maf'ul. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Dan mau tanya yang tadi yang di dalam Ya. contoh bahwa fi isyati radiyah Hmm, itu namanya fa'iliyah atau maf'uliyah. oke. Tadi kan radiyah pengintan radiyatun
fa'iliyah, bukan. Ya, itu maf'uliyah ukhti. Jadi alaqahnya itu maf'uliyah. Ya, harusnya maf'uliyah itu gimana? Ya, menyandarkan apa namanya? Menyandarkan fi'il kepada menyandarkan isim maf'ul ya atau fi'il majhul kepada naibul fa'il itu maf'uliyah. Maksudnya maf'uliyah itu fi'ilnya itu mabni fa'il, fi'ilnya mabni apa namanya maf'ul. Kalau fi'il mabni fa'il itu berarti ngalakohnya fa'iliyah, ya kan? Kalau harusnya fi'ilnya itu mabni majhul atau isim maf'ul berarti alakohnya maf'uliyah. Kayak ini tadi rodiyah. Ini kan harusnya mardiyah. Kalau rodiyah ini kan fa'iliyah. Harusnya dia mardiyah, isim maf'ul. Radiya yarda ridhan wa mardatan fahuwa radin wa dzaka mardiyun. Kalau kita bilang radin artinya di situ menggunakan alaqah fa'iliyah karena dia isim fa'il. Fi'ilnya maklum, mabni fa'il gitu kan. Nah, harusnya ini menggunakan fi'il mabni majhul atau isim maf'ul menjadi mardiyatin gitu. Yang diridhoi apa isyatin tersebut. Jadi radiyah bermakna mardiyah. Adapun sailun muf'am ini alaqahnya adalah alaqah fa'iliyah. Kenapa? Karena muf'am ini harusnya muf'im bukan muf'am. Banjir yang memenuhi. Itu. Bukan banjir yang dipenuhi. Oh iya. Yang satu lagi ada contoh dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam masturo. Itu termasuk iya, seharusnya apa? Hijaban satiron. Berarti apa? Alaqahnya maf'uliyah. Fa'iliyah. Terbalik. Iya. Jadi seharusnya yang dilihat itu seharusnya dia itu adalah isim fa'il atau fi'il mabni fa'il. Hijab, tutup. Apa sih hijab? Selain tutup. Pembatas, satiron yang menutupi gitu kan. Bukan masturon yang ditutupi tetapi satiron maknanya. Ya, kalau di Al-Qur'an kan lafadznya masturon apa namanya? Ai satiron. Itu namanya alaqahnya fa'iliyah. Ya, itu sih. Baik. Baik. Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan majaz akli? Ya, gimana? Diulang-ulang lagi ya, diulang-ulang lagi. Semoga diberi kemudahan. Amin Allah. Amin. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya besok. Insya Allah. Ya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga dosa-dosa kita, pasti kita semuanya berdosa ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin. Saya harapkan teman-teman meskipun ya kelas ini dijeda seminggu karena ada lebaran, tapi kita tetap bisa istiqomah sampai kelasnya selesai. Kurang lebih pertemuannya kurang berapa ya? 6 lagi. Ini kan pertemuan 14, berarti kurang 6 pertemuan lagi. Baik, ikhwah, saya kira cukup.
Ada yang ditanyakan nggak? Udah ya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, sebentar. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak tunggu di sini.